Konnichiwa semuanya, ketemu lagi bersama saya Hiroaki Kato di konten Hiro Monolog. Terima kasih sudah kasih komen ke video sebelumnya, judulnya gajinya dipotong karena telat 1 menit. Apakah itu manusiawi? Ada banyak pendapat, pro dan kontra, ada yang tetap aja, ada yang menghargai sistem kerja atau etos kerja yang telat 1 menit harus didenda gitu kan. Indonesia harus belajar dari kebiasaan itu. Ada pendapat yang seperti itu. Ada juga yang 1 menit langsung didenda, itu tidak manusiawi. Karena 1 menit itu ya anggaplah itu dia berusaha semaksimal mungkin dan bekerja. Jadi tetap aja perusahaan harus bayar ke dia gitu kan. Jadi ya detailnya silakan lebih lanjutnya silakan nonton aja video sebelumnya yang gajinya dipotong karena keretanya telat 1 menit. Apakah itu manusiawi? Itu banyak pendapat dari teman-teman penonton. Terima kasih banyak atas komennya dan pertanyaannya juga. Dan hari ini aku pengen bahas salah satu pertanyaan dari viewers video sebelumnya. Terima kasih banyak. Pertanyaannya dari mana. Oke, ada. Pertanyaan dari Adib Fadli. Saya pernah ke Tokyo dan Yokohama karena ada tugas dinas kantor. Wih, luar biasa. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan terkait pengalaman saya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan di komen dari Adib Fadli. Tapi hari ini aku pengen bahas salah satu pertanyaan dari beliau. Apakah benar pemberian uang tips bagi pelayan hotel, restoran, dan lain-lain justru dilarang karena dianggap merendahkan? Oke, hari ini pengen bahas tentang budaya tips di Jepang. Bukan tips, budaya tip di Jepang. Jadi banyak yang bertanya. Dulu aku sempat ditanya juga ini lewat DM sosial media, IG atau Twitter, lupa. Tapi dari teman-teman Indonesia, apakah ada budaya tip nggak sih di Jepang gitu? Karena di US, Eropa itu kan rata-rata ada budaya tip ya. Kalau kita dapat servis sesuatu, kita harus bayar untuk pelayan atau pegawai juga di sana gitu. Nah, untuk budaya tip, tentang budaya tip di Jepang, jawabannya adalah tidak ada budaya tip di Jepang. Emang ya, jadi sejak dulu budaya tip itu nggak ada di Jepang. Nah, itu ada beberapa alasan kenapa Jepang itu nggak pakai budaya tip. Sebenarnya sebelumnya ada beberapa kelompok atau orang yang mau pakai budaya tip, ada juga. Maksudnya mau membiasakan orang bayar tip di Jepang, itu ada juga sih sebenarnya, kelompok dari orang Jepang. Jadi mereka itu mau mendorong masyarakat untuk, ayolah kita membudayakan kasih tip ke pelayanan. Tapi sebagian besar, mayoritas itu belum terima dorongan itu. Karena memang kita itu nggak punya budaya tip. Dan juga kita sangat tidak terbiasa untuk kasih tip ke waiter, waitress, atau pelayan, atau yang pekerja di sana, di hotel atau restoran. Jadi kami orang Jepang tidak mengerti kita harus kasih berapa ke pelayan. Jadi pertama kali aku masih ingat banget, aku tuh dulu waktu SD kelas 1 dan kelas 2, aku tinggal di US, di Miami, dari Pulau Florida. Itu keluarga aku tuh ikut pekerjaan papa waktu itu di Miami, dan kita pindah ke Miami selama 1,5 tahun. Dan di situ kayaknya papaku juga itu pertama kali apa gimana ya, pokoknya pertama kali mau tinggal di luar negeri. Jadi nggak begitu paham juga budaya tip. Jadi benar-benar bingung kita harus kasih berapa ke pelayan. Sebenarnya sih kita udah tahu ada budaya tip di US waktu itu juga. Cuma kita nggak tahu kira-kira berapa sih kita harus kasih tip ke pelayan. Itu juga sangat bingung. Aku masih ingat banget adegan itu. Papaku dan mamaku itu lagi ngobrol. Ini ada tip tapi kita harus bayar berapa ya? Ini ya mungkin segini aja kali. Nah, kayak gitu. Dia benar-benar bingung juga. Jadi apalagi di Jepang. Kan kita kan nggak punya budaya tip. Jadi kita nggak tahu harus kasih berapa ke pelayan.
Ya, tapi ada gerakan seperti itu juga sih dari kelompok tertentu. Nah, beberapa alasan kenapa Jepang itu nggak pakai budaya tip. Karena salah satunya adalah dari sejarah memang tidak ada gitu ya. Ya, tapi di Jepang itu biasanya kalau kita makan, kalau misalnya di restoran nih, kita kalau makan di restoran, di situ pasti ada charge service, susah banget. Jadi di situ ada otomatis ada charge-nya. Selain pajak, sebenarnya di Jepang juga, di Indonesia juga ada ya kadang-kadang. Service charge gitu, service charge, susah banget ngomongnya. Service charge dari restoran atau tempat minum itu biasanya ada sih service charge-nya. Jadi anggap aja itu tip. Jadi tip otomatis kita waktu bayar udah termasuk service tipnya di situ gitu. Nah, itu salah satunya. Dan juga mungkin teman-teman yang pernah tinggal di Jepang dan terus pernah ke izakaya. Izakaya itu orang tempat minum ya, kayak bar gitu. Restoran tapi ada sakenya. Nah, kalau izakaya kan biasanya ada namanya otoshi ya. Otoshi itu sebuah menu, sebuah makanan atau sebuah keadaan apa namanya ya, lauk ya, lauk, suatu lauk itu kita nggak bisa milih. Jadi kita nggak pesan apa-apa, tapi otomatis ada otoshinya, makanan bersama untuk pembuka lah istilahnya ya, otoshi namanya. Ada pembuka makanan yang otomatis diantar ke meja sesuai dengan orang yang mau makan di situ. Jadi kita kalau misalnya berempat nih masuk ke izakaya, terus duduk, langsung ada air putih sama juga otoshi biasanya. Nah, otoshi itu otomatis, kita nggak bisa nolak biasanya kan. Nah, itu anggap aja itu tip. Jadi otomatis itu biasanya sih macam-macam sih tergantung izakayanya, cuma 300 yen sampai 500 yen itu otomatis dicas di situ. Kita nggak bisa nolak gitu otoshinya. Kadang-kadang ada sih izakaya yang bisa nolak otoshinya. Kalau misalnya kita bilang, otoshi wa, otoshi nakushite moratte daijoubu desu, toka, otoshi iranai desu, toka. Kita nggak perlu otoshinya, maaf, boleh nggak sih kita hilangin otoshinya. Itu kadang-kadang ada sih yang bisa kayak gitu. Cuma rata-rata ya, izakaya itu nggak bisa nolak otoshinya. Itu anggap aja itu service charge di situ. Karena ada budaya seperti itu juga. Dan ada juga, sebenarnya sih orang Jepang juga ada juga yang kasih tip. Di hotel bintang 5 misalnya. Kalau ada porter yang bawa tas ke kamar, kadang-kadang orang yang mampu ya, bisa dibilang orang yang mampu, itu kadang-kadang kasih tip ke porter juga gitu. Jadi orang Jepang yang tinggal di bukan tinggal, orang Jepang yang menginap di hotel bintang 5 atau hotel yang mahal servisnya dan dia orang mampu, kadang-kadang sih mereka kasih juga tipnya. Jadi waktu aku S1, waktu aku mahasiswa, ada temanku yang bekerja di bidang perhotelan, dia jadi porter, dia sering dapat tipnya dari orang Jepang maupun dari orang asing. Ya biasanya sih orang asing juga banyak ya di hotel bintang 5. Jadi orang Eropa, orang US itu, walaupun di Jepang itu nggak ada budaya tip, tapi mereka sudah biasa kasih tip ke porter. Jadi setelah mereka diantar tasnya, bagasinya, mereka langsung kasih tip ke pelayan. Ada juga kayak gitu. Dan juga di masyarakat Jepang juga kadang-kadang ada tip, tapi itu bukan namanya tip. Apa ya dia bilangnya ya? Lupa. Aku coba cek. Biasanya tip ini di hotel tradisi Jepang namanya ryokan, ya kan? Chip Nihon ni nai. Hai. Nah, biasanya sih itu namanya kokorozoe kalau nggak salah. Coba aku cek dulu ya. Kokorozuke katanya. Nah, itu ryokan, itu namanya ryokan. Hotel tradisional di Jepang itu namanya ryokan. Nah, di ryokan di situ ada pelayan namanya
nakaisan ya. Itu istilah untuk sebutan istilah untuk manggil pelayan di ryokan, itu hotel tradisional. Nah, di situ ada kokorozuke gitu kan. Kokorozuke itu namanya. Itu tip sih, tip. Jadi setelah mau menyampaikan rasa terima kasih kepada nakaisan yang pelayan itu dalam bentuk uang. Tapi di situ ada aturannya. Uang itu, kokorozuke itu tidak boleh pakai koin. tidak boleh pakai koin. Nah, koin di Jepang itu ada 1 yen, 5 yen, 10 yen, 50 yen, 100 yen, dan juga 500 yen. Nah, untuk dirupiahkan, tambahin 0, 2 0 di belakang aja. Jadi 1 yen itu 100 rupiah, 5 yen itu 500 rupiah, 10 yen itu 1000 rupiah. Itu kira-kira ya, kira-kira segitu. Gitu. Jadi nggak boleh pakai koin untuk kokorozuke ini. Jadi tip untuk nakaisan di ryokan tidak boleh pakai uang koin, harus kertas. Kertas itu mulai dari 1000 yen, 2000 yen, 5000 yen, dan juga 10.000 yen. Jadi tipnya harus 1000 yen lebih berarti, ya kan? 1000 yen berarti 100.000. Tipnya harus 100.000 lebih. Lumayan kan? Lumayan loh, tipnya harus 100.000 lebih. Gila, gimana ya? Yang menginap di ryokan kayak gitu. Tapi itu bukan wajib, itu tidak wajib juga. Jadi teman-teman yang menginap jalan-jalan ke Jepang nih, mungkin ryokan itu sebagian besar ada di daerah kampung gitu kan. Jadi kalau teman-teman misalnya nih pergi ke Jepang, jalan-jalan ke Jepang, suatu hari seandainya menginap di hotel tradisional itu namanya ryokan, di situ ada nakaisan juga pelayan dari ryokan, tidak pasti, tidak harus, tidak wajib kalian kasih kokorozuke ini. Tapi kalau teman-temannya mampu, silakan kasih kokorozuke-nya. Kokorozuke-nya kayaknya sih kokorozuke itu sendiri ya, tidak boleh kasih uang langsung kepada nakaisan, nggak boleh. Harus masukin ke amplop dulu, tutup, lalu kasih. Supaya itu tidak terlihat dari luar jumlahnya. Nah itu ya, itu lebih sopan. Cara kasih kokorozuke sih begitu. Jadi teman-teman Indonesia yang mau kasih kokorozuke ke nakaisan, silahkan coba aja kalian masukin uang kertas ke amplop, terus kasih ke mereka dan bilang terima kasih. Arigatou gozaimasu. Pasti mereka senang sih. Tapi kalau teman-teman yang mampu aja. Jadi ya kesimpulannya adalah di Jepang itu sampai saat ini belum ada budaya tip. Jadi kalau kalian makan di restoran atau hotel, kafe segala macam, kalian tidak perlu kasih tip kepada pelayan. Itu bukan tidak sopan, tapi uang itu yang service charge biasanya udah termasuk ke harga makanan minuman yang kalian nikmati di situ. Atau kadang-kadang ada service charge berapa persen dari jumlahnya, itu udah termasuk di situ. Jadi kalian nggak usah bayar. Dan dulu ya emang dulu di Jepang itu kalau kasih tip itu ada juga sih yang kayak perasaannya merendahkan orang itu. Jadi tidak sopan. Malah kasih tip itu tidak sopan. Ada juga sih dulu kayak gitu. Tapi kalau makin kesini makin hilang sih kayaknya perasaan itu. Memang mungkin beberapa puluh tahun yang lalu itu masih ada perasaan seperti itu, kasih tip itu kayak perasaan dari atas ke bawah gitu. Jadi orang yang merasakan diri sendiri di atas itu kasih uang ke yang bawah gitu. Di pelayan itu anggapnya di bawah orang itu. Dulu ada mungkin, tapi sekarang sih udah nggak ada kayaknya sih. Karena banyak orang Jepang itu udah pernah ke luar negeri dan merasakan budaya tipnya juga, atau ada beberapa kelompok yang mau membudayakan tip di Jepang, masyarakat Jepang gitu. Jadi ya semakin hilang sih perasaan itu. Tapi ya pokoknya pada umumnya kalian nggak perlu kasih tip ke pelayan. Kalau mau silakan di ryokan aja. Di situ ada kokorozuke yang seperti tadi aku jelasin. Semoga bermanfaat informasi dari saya. Oke, dan habis video ini jangan lupa nonton video lirik single terbaru dari aku berjudul 39, bacanya Sankyu. 3 dalam bahasa Jepangnya san,
9 dalam bahasa Jepang bacanya Q. Sankyu artinya thank you, terima kasih. Nah, semoga kalian suka lagunya dan juga video liriknya. Jangan lupa aku lagi menuju 10.000 viewers nih. Masih 7.600 viewers sekarang. Jadi mohon bantuannya, kalau kalian like dan share atau komen sih sangat membantu ya. Terima kasih banyak sebelumnya. Oke, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan atau pendapat silahkan tulis di kolom komen ya. Aku baca semuanya kok. Jadi silahkan kalau ada pertanyaan nulis di situ ya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Bye bye.